Selamat siang sahabat Facebook, selamat siang sahabat pemula, selamat siang sahabat. Terima kasih buat setiap follower, terima kasih buat setiap komen, like, terima kasih buat turut sertanya dalam video podcast saya. Hari ini episode kelima, dimana mungkin sahabat boleh lihat background tempat saya menemui seorang narasumber adalah di sebuah tempat pembuangan sampah yang ada di Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat. Nah, kenapa sih saya harus ada di tempat ini? Bukan karena kebetulan, tapi saya sengaja datang ke tempat ini. Balik lagi, saya mau mengangkat sesuatu profesi yang dipandang rendah oleh banyak orang. Contohnya, maaf saya bilang, mungkin pemulung. Banyak orang yang ngerasa mungkin punya trauma tersendiri terhadap pemulung, tetapi kita berbincang, kita ulik, kita angkat, kita tanya kepada narasumber kita siang hari ini dengan Pak Daus. Pak Daus ini berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Tadi saya sempat berbincang dengan beberapa alasan kenapa Pak Daus ada di tempat ini. Informasi yang saya dapat sudah cukup lama. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita langsung tanyakan dengan Pak Daus. Selamat siang Pak Daus. Ya. Boleh agak kenceng ya suaranya Pak Daus ya, takut nggak ketangkap. Pak Daus, yang mau saya tanyakan, mungkin sahabat-sahabat saya juga mau tanyakan, sudah berapa lama Pak Daus ada di tempat ini Pak Daus? Ya kurang lebih kalau nggak 7 ya 6 lah, 6 tahun. 6 tahun sampai 7 tahun. Ya, sampai 7 tahun. Jadi Pak Daus ini aktivitas di sini itu berarti pemulung sampah Pak Daus? Pemulung. Pak Daus, kalau boleh saya tahu nih, Pak Daus itu kerja dengan orang atau pribadi? Ya, sama orang. Kerja sama orang. Kerja enggak kerja pribadi lah. Kerja pribadi, tapi kan kalau saya udah dapat barang, langsung saya jual Jual sama ke orang. Ya, ke orang. Jadi informasinya Pak Daus ini kerja pribadi, kerja sendiri, tetapi barang-barangnya itu nanti sudah ada yang ambil atau yang beli. Nah, gini Pak Daus, saya pengen tanya, kenapa sih Pak Daus kok tiba-tiba mau jadi seorang pemulung nih Pak Daus? Ya karena apa ya, kalau umpamanya saya kerja apa yang enak itu saya nggak bisanya yang tempat pemulung gitu. Oh, jadi Pak Daus itu mungkin daripada nggak kerja ya Pak Daus ya, daripada nggak kerja, daripada nganggur, jadi Pak Daus itu memilih untuk profesi sebagai seorang pemulung. Terus Pak Daus, untuk tempat tinggal nih Pak Daus, tempat tinggal Pak Daus ini berarti tinggalnya di sini Pak Daus? Ya di sini. Oh, mungkin boleh shoot lingkungan tempat tinggalnya seperti apa, boleh di shoot biar lebih jelas lagi untuk sahabat-sahabat. Nanti boleh di shoot juga gimana kita duduk. Nah, kayaknya cukup. Jadi seperti yang sahabat boleh lihat, sahabat kita ini, Pak Daus ini, orang tua kita ini tinggal di tempat yang seperti sudah sahabat lihat. Jujur, ini pengalaman saya pertama kali berhenti di tempat ini, walaupun sudah beberapa kali saya lewat di tempat ini, karena tempat ini sebetulnya dari rumah kami itu, rumah saya sekitar kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Jadi saya sengaja ke tempat ini, saya pengen tahu dengan kehidupan di tempat ini. Terus Pak Daus, kalau boleh tahu, kira-kira penghasilan Pak Daus berapa sih per hari kalau gitu? Kalau penghari ya paling ya kurang lebih 30 lah. 30.000. Ya cukup buat makan sama ya namanya orang kan ngerokok ya, sama rokok lah cukup lah. Paling sisa ya 5.000, 10.000. Kadang-kadang tapi bisa lebih atau udah segitu? Ya udah segitu. Oh, jadi Pak Satu Daus hari ya ini 30 lah, 30 penghasilannya sekitar 25.000 sampai 30.000 rupiah. Nah, Pak Daus sudah bilang itu cukup. Jadi kalau kita yang berkelimpahan, kita banyak, kenapa kita tidak merasa cukup?
kita belajar dari seorang pemulung yang mencukupkan setiap berkat yang Tuhan kasih untuk dicukupkan. Terus Pak Daus, boleh nggak saya minta kira-kira Pak Daus bisa pesan kepada masyarakat, karena kan yang tadi saya bilang lagi, masyarakat itu berpikirnya, aduh takut nih kalau ada pemulung masuk ke lingkungan warga, takut ada yang hilang. Misalkan Pak Daus, ya kadang-kadang warga itu, saya pernah kejadian lah yang bicara seperti itu. Kira-kira menurut Pak Daus kayak gimana? Ya kalau umpamanya kalau sama pemulung ya jangan takut, namanya pemulung kan ini karena terpaksa, karena ekonominya pekerjaan nggak punya. Jadi nggak semuanya Ya, pemulung nggak yang semua negatif lah gitu ya, yang Pak Daus negatif ya. seperti itu gitu. Soal pemulung jangan takut lah bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau ada pemulung ya biasa aja lah, kasihan. Oh, kalau Seperti bisa saya. bantu ya, Ya, kalau bisa ya bantu. dibantu. Kadang-kadang saya juga punya temen, dia punya barang-barang bekas, dia kumpulkan, ada pemulung yang lewat dia kasih gitu. Ya kalau bagusnya seperti itu. Iya ya iya iya kasih. iya. Ini Pak Daus, sebentar ya pemirsa, informasi yang saya dapat dari seorang Pak Daus itu pergi dari Cilacap karena ada masalah dengan keluarga. Saya nggak pernah tanya jujur aja masalahnya apa, cuman Pak Daus bilang ada masalah. Jadi mungkin kalau ada sahabat saya, sahabat kami yang ada di Cilacap lihat video ini, yang mudah-mudahan tayang sampai di Cilacap, teman-teman yang di Cilacap boleh bagikan video ini. Pak Daus selama 6 tahun atau 7 tahun Pak Daus belum pernah pulang. Belum pernah. Pak Daus belum pernah pulang, tetapi mungkin sepatah dua patah kata di bulan yang berbahagia ini, di bulan puasa ini, mungkin Pak Daus bisa mengucapkan pesan kepada keluarga. Enggak. Mungkin, tetapi mungkin saya boleh pesan, Pak Daus di sini sehat, sekalipun mungkin secara ekonominya pas, tetapi nggak perlu takut. Kenapa? Karena setiap profesi, setiap orang yang bekerja akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, menghasilkan sesuatu yang baik. Pak Daus punya pengalaman yang luar biasa nggak selama jadi pemulung? Kalau Misalkan apa gitu? kalau pengalaman ya namanya ke orang kerja ya, Iya. ya dulu di bangunan. Nggak selama jadi pemulung, misalkan nemu hal-hal yang apa gitu, atau misalkan gimana gitu? Kalau nemu masalah perhiasan ya udah pernah cincin 1 gram 20, kadang-kadang nemu yang pembuangan itu yang kalau orang dulu namanya ilmu gitu kan. Iya. Ya ada keris, ada gambar semar mesem ya. Oh, segala kayak gitu. ya. Jadi pemirsa, sahabat, Pak Daus itu katanya luar biasa, pernah menemukan emas, cincin, bahkan luar biasanya sampai tahu 1 gram 20. Entah apakah Pak Daus nemu dengan surat-suratnya, saya nggak ngerti juga. Enggak. Maksudnya aku bisa sampai tahu segram 20-nya ditimbang gitu Pak Daus? Ya. Oh, ditimbang. Dulu. Terus nemu juga benda-benda pusaka yang tadi dibilang katanya keris apa segala macam, mungkin entah gimana ceritanya lah bisa sampai ke tempat pembuangan sampah. Terus Pak Daus, terakhir nih Pak Daus, kira-kira kan tadi Pak Daus bilang ini sebentar lagi bakal di benteng ya Pak Daus ya. Ya. Jadi Pak Daus itu mungkin tidak bisa tinggal lagi di tanah ini. Tidak. Tanah ini sebetulnya milik dari bos Pak Daus atau lapak. Bukan tanahnya milik negara. Iya, negara. Tapi lapaknya punya bosnya Pak Daus. Ya, Nah, bos saya. jadi kemungkinan Pak Daus itu tidak akan tinggal lagi di tempat ini sebentar lagi ya. Nah, kira-kira ada pesan nggak pada pemerintah Pak Daus? Ya kalau pesan sih ada, tapi ya tolonglah orang yang orang sekecil saya, orang susah itu, tolonglah kasih tempat di mana caranya, kalau bisa ya dibantu lah. Terus Pak Daus menyambung, ada bantuan dari pemerintah Pak Daus? Kalau bantuan nggak ada. Jadi sama sekali yang namanya misalkan kayak kalau di kampung-kampung kan, di desa-desa sekarang ada bantuan sosial tempo hari dari pemerintah yang namanya dana-dana apa segala macam. Jadi nggak ada sama sekali. Ya nggak ada, soalnya saya Tidak terdata gitu. nggak terdata, soalnya kakak saya bukan kakak sini. Jadi di sini Pak Daus itu tidak terdata sebagai warga. Ya enggak. Jadi tidak ada dari RT RW menanyakan tidak, dari ya, mana gitu. Ini dibaratkan daerah bebas gitu. Oh, jadi di sini daerah bebas ya Pak Daus ya.
Ya mudah-mudahan nanti pemerintah bisa dengar, sejelek apapun seorang manusia, menurut saya ketika kita bisa membantu, ketika kita bisa menolong, ada baiknya luangkan waktu. Mungkin banyak warga yang lewat di daerah sini, mereka berpikirnya mungkin daerahnya jorok atau seperti apa, saya nggak tahu lah ya. Tapi pesan saya, ketika banyak orang-orang yang berbagi di daerah-daerah ramai, berbagi takjil buka puasa, berbagi sembako, berbagi apapun, kenapa sih saya nggak tahu ya, apakah pernah ada yang orang berbagi takjil di tempat ini? Padahal saya nggak tahu. Ada warga sekitar berarti ya? Ya. Warga sekitar luar biasa, saya patut acungi jempol. Kenapa? Karena semuanya dari kita untuk masyarakat yang terbaik. Ambil satu pengalaman, berbagi itu indah, luar biasa. Terima kasih Pak Daus, terima kasih, selamat siang, terima kasih buat waktunya. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan mendatang Pak Daus bisa pulang ke Cilacap. Apapun yang terjadi dengan keluarga Pak Daus, saya berdoa Pak Daus semuanya akan luar biasa Pak Daus. Jadi apapun kondisinya, keluarga adalah orang terpenting bagi kita. Amin. Pak Daus punya anak? Punya Berapa? 6. 6 orang anak. Iya. Ya mudah-mudahan nanti berarti Pak Daus, maaf menyambung, keluarga nggak tahu Pak Daus ada di sini. Kalau di daerah sini nggak tahu. Jadi anak keluarga itu nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nggak tahu. Ya apapun yang menjadi kondisi Pak Daus, mudah-mudahan semakin sehat, semakin panjang umur, banyak rezekinya Pak Daus. Amin, amin. Apapun yang didapat di tempat ini memberi kekuatan, memberi kesehatan, kesabaran luar biasa. Terima Amin. kasih. Selamat siang dengan Pak Subari di sini. Aduh.